Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak, Ibu sekalian, serta para sohibulane? Tentu semua dalam keadaan baik dan sehat. Pencapresan Anies Baswedan, menurut Cak Ompong, banyak terjadi keanehan. Nah, keanehan apa saja? Nah, kita coba analisa satu persatu. Pertama, dicapreskan oleh Bang Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Sementara Partai Nasdem adalah bagian dari koalisi pemerintahan. Aneh. Kenapa kok aneh? Ya, bagaimana caranya? Ya kan? Oposisi, tapi yang mencapreskan adalah partai koalisi pemerintahan. Nah, yang kedua, saat pencapresan, Bang Surya Paloh dengan tegas mengatakan bahwa Nasdem tetap berada di bawah koalisi pemerintahan dan mendukung Jokowi hingga akhir masa jabatannya sebagai presiden. Pertanyaannya, 20 Oktober adalah masa akhir atau serah terima presiden terpilih dengan incumbent saat ini. Sementara Pilpres 14 Februari 2024. Nah ini, dari timeline saja ini agak aneh. Ya. Nah, yang ketiga, keanehan yang ketiga. Deklarasi Anies menurut Cak Ompong itu mendadak, tiba-tiba. Tidak ada angin atau tidak pernah dibahas-bahas, tiba-tiba Nasdem mendeklarasikan seorang Anies. Bahkan Anies Baswedan sendiri kaget. Ya, beliau masih menjabat sebagai gubernur saat itu. Nah, sementara pencapresannya 3 Oktober. Oke, bergabunglah dengan PKS dan Demokrat. Pertanyaan berikutnya, dari ketiga partai politik koalisi perubahan ini, siapa komandannya? Ya, nggak jelas siapa komandannya. Semua mempunyai hak untuk berbicara. Karena apa? Karena perbedaan suara perolehan di DPR itu hampir-hampir sama. Beda sekali dengan PDI Perjuangan. Begitu Ibu Megawati mencapreskan seorang Ganjar, itu sah, ya, karena partainya besar. Atau Gerindra, ya, mencalonkan Prabowo, ya. Nah, tentu partai-partai pendukung yang lain sudah firm setuju dengan Prabowo sebagai capres. Tapi kalau partai koalisi di perubahan mencapreskan seorang Anies, mungkin dalam tanda kutip setuju. Karena apa? Karena untuk mencapai presidensial threshold. Ya. Nah, itu. Jadi siapa komandannya yang menjadi leader di koalisi perubahan ini? Nasdem kah? Atau Demokrat kah? Atau PKS? Nah, ini nggak jelas. Ya. Nah, yang keempat, ya kalau kita lihat, tugas Anies Baswedan adalah mencari cawapres. Wah, ini privilege-nya luar biasa. Luar biasa. Ya, Cak Ompong pada saat itu, Bang Surya Paloh begitu percayanya, ya, bahwa Anies Baswedan diberi wewenang untuk mencari cawapresnya sendiri. Tapi coba kita renungkan baik-baik, itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena Anies Baswedan bukanlah ketua umum partai. Jadi kalau menurut Cak Ompong, instruksi untuk mencari cawapres itu sebetulnya adalah instruksi yang ya tidak mungkin dilakukan oleh seorang Anies. Tapi itulah tuntutannya Bang Surya Paloh. Alhasil
Ya Demokrat maunya AHY, PKS maunya Aher, dan lain sebagainya. Sehingga tidak menemukan titik temu. Kita asumsikan cawapresnya Anies adalah AHY. Pertanyaannya, Nasdem dapat apa? PKS dapat apa? Itu baru menentukan cawapres. Belum lagi kita membahas bagaimana ya siapa melakukan apa, lalu biayanya siapa dan lain sebagainya. Wah, lebih rumit. Jadi kalau menurut Compong, menyerahkan cawapres kepada Anies itu sama aja ya membagongkan atau membatalkan pencapresan itu sendiri. Nah terakhir, wah ini berlarut-larut setelah Ganjar dicapreskan, wah Anies terlihat mumet. Kenapa? Karena dia bingung. Semua berbicara, Demokrat maunya AHY, bahkan PKS sekarang melirik ke Sandi. Ya, karena terkenang masa lalu. Nah, pasangan Anies Sandi tidak disetujui oleh Demokrat. Nah, lebih melebar lagi. Ya, kalau kita perhatikan, Nasdem sendiri mengatakan ada 5 ya calon wakil presidennya Anies. Wah, lebih parah lagi. 2 saja, puyeng apalagi 5. Jadi kalau menurut Compong, pencapresan seorang Anies memang aneh, terkesan aneh. Ya, kenapa kok dilakukan oleh Nasdem yang berada di koalisi pemerintahan? Jadi kalau menurut Compong, ya suasana kebatinan Anies Baswedan itu sudah sangat dipahami oleh Surya Paloh. Ya, pasti langsung ditangkap. Nah, begitu ditangkap, penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Nah, terakhir pernyataan Surya Paloh mengatakan bahwa pencapresan Anies Baswedan itu belum mempunyai dampak ya kepada Partai Nasdem perihal keterpilihan suara legislatif di DPR. Ya, lain daripada itu lagi, ya cap politik identitas yang melekat pada diri Anies itu sangat sulit ya hilang. Bayangkan ini ketua umum mengatakan itu. Belum lagi ya ada pertemuan lucu-lucuan dengan Luhut. Ya sebaiknya Ahok aja kan. Jadi kalau menurut Compong berkesimpulan pencapresan seorang Anies itu memang terkesan aneh dan tidak akan terlaksana alias bubar. Oke, sampai jumpa lagi.